Dan saya Ashla Salwa Samsan. Saya Hilda Tusadia. Dan saya Ahmad Hadi Masyuri. Kami dari kelompok 2 Psikologi Komunikasi Akan memaparkan hasil kajian kami dengan tema Manusia sebagai makhluk komunikasi. Komunikasi adalah salah satu ciri dasar yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Melalui komunikasi, manusia bisa membangun identitas dan menjalin hubungan sosial serta peradaban. Namun dalam prakteknya sekarang manusia masih sering mengalami permasalahan dalam komunikasi, seperti masih terjadi kesalahpahaman dan juga kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, bagaimana sih komunikasi itu menegaskan terkait manusia sebagai makhluk komunikasi. Tujuan penelitian kami adalah untuk memahami konsep, fungsi, dan peran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan pentingnya komunikasi sebagai sarana pembentukan pribadi, penguatan relasi sosial, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode interactive review atau studi literatur. Kami menganalisa berbagai sumber seperti buku, majalah, dan juga artikel ilmiah yang relevan dengan topik ini. Melalui pendekatan ini, kami mencoba membangun peta pengetahuan yang komprehensif dan menemukan bagaimana komunikasi berperan secara individu maupun sosial. Manusia disebut sebagai makhluk yang unik dan juga paling sempurna, yang dimana manusia memiliki akal, pikiran, dan juga bisa berinteraksi. Nah, dari zaman Plato dan juga Aristoteles, manusia disebut sebagai manusia yang bisa berpikir, berakal, dan juga bisa berbahasa. Dalam konteks psikologi dan komunikasi, manusia bukan hanya pengirim dan penerima pesan, tapi juga membangun nilai, makna, dan hubungan sosial. Ada 5 teori dalam psikologi yang menjelaskan perilaku manusia, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, humanistik, dan juga transpersonal. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari id, ego, dan superego. Id adalah mendorong instinktif, ego adalah menyeimbangkan realitas, dan superego adalah suara moral dalam diri kita. Sementara itu, teori behaviorisme melihat manusia sebagai makhluk yang dibentuk oleh lingkungan, yang dimana artinya komunikasi manusia bisa berubah-ubah tergantung lingkungan dan juga interaksi sosial. Kemudian dalam teori kognitif ditekankan bahwa manusia secara aktif memproses dan menafsirkan pesan, sedangkan dalam teori humanistik komunikasi adalah cara untuk mengaktualisasikan diri kita agar hubungan kita lebih bermakna. Ada banyak sekali fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi sosial. Tujuannya untuk membangun konsep diri dan juga hubungan sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Bertujuan untuk menyalurkan perasaan dan juga emosi. Yang ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi ritual bertujuan untuk menyalurkan dan juga menunjukkan identitas budaya dan juga nilai-nilai tertentu. Dan yang terakhir, komunikasi instrumental. Fungsinya untuk memberikan informasi dan juga mempengaruhi peran. Contohnya, saat kita berbagi cerita di media sosial, itu bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi membangun citra diri dan juga membangun jejaring sosial. Dalam prakteknya tentunya dalam berkomunikasi ini tidak selalu berjalan lancar. Tentunya pasti ada hambatannya. Yang pertama seperti hambatan pengirim pesan, terus hambatan simbol dan bahasa, terus hambatan media dan juga teknis, dan juga hambatan penerimanya. Seperti misalnya pesan yang tidak jelas, perbedaan persepsi, atau bahkan gangguan jaringan juga bisa menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, sikap emosional, prasangka, ataupun ego juga dapat menghambat
proses komunikasi antar individu. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya manusia itu merupakan makhluk komunikasi yang sejati. Komunikasi bukan hanya sekedar alat tukar informasi, tetapi juga membangun makna, nilai, dan solidaritas sosial. Karena itu, mari kita jadikan komunikasi sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan, bukan hanya sekedar untuk berbicara.